Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Putro dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan offering E24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan-pesan semua nabi sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW. Sedangkan Islam adalah agama terakhir karena Islam dalam bentuk khasnya dibawa oleh nabi terakhir yang merupakan penutup nabi-nabi atau katam al-nabi ayyin, yaitu Muhammad SAW. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan muwahhidin. Selanjutnya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid divonis sebagai syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya, seperti menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Tidak kalah berbahaya, syirik pelakunya terancam meninggal dalam keadaan kufur jika Allah tidak mengampuninya, dan selama ia tidak bertobat kepadanya. Berikut beberapa perilaku yang masuk dalam kategori syirik asgar. Yang pertama yaitu bersumpah atas nama selain Allah. Di antara syirik asgar adalah bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah atas nama Nabi, Ka'bah, wali, tanah air, nenek moyang, atau makhluk Allah lainnya. Selanjutnya, berkorban untuk selain Allah, yaitu mempersembahkan kurban atau menyembelih hewan bukan karena Allah SWT, adalah termasuk perbuatan yang syirik. Telah menjadi kebiasaan kaum musyrik di setiap bangsa melakukan penyembelihan kurban sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala mereka. Semua perbuatan seperti itu diharamkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah sebagai berikut: yang disembahlah atas nama selain Allah. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjadikan sholat dan ibadah hanya karena Allah. Yang berikutnya yaitu sihir. Sihir ialah semacam cara penipuan dan pengelabuan yang dilakukan dengan cara memantra, menjampi, dan lainnya. Perbuatan sihir adalah haram. Orang yang mempunyai sihir dan datang ke tukang sihir untuk melakukan penyihiran, ia turut berdosa bersama si tukang sihir. Rasulullah SAW menandaskan ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu yang pertama peminum, orang-orang yang mempercayai tukang sihir, dan pemutus silaturahmi. Selanjutnya ada ramalan. Salah satu bentuk sihir adalah ramalan. Yang dimaksud dengan ramalan ialah asumsi mengetahui dan melihat rahasia-rahasia manusia depan berupa kejadian umum atau khusus ataupun nasib seseorang. Satu contoh dari sihir, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir. Selanjutnya ada karakteristik akidah Islam. Yang pertama yaitu agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam dengan penuh ketaatan, kepasrahan, atau ketulusan, niscaya akan menemukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Yang selanjutnya yaitu ada hal itu dibuktikan dengan substansi maqasid al-syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan manusia untuk mengamalkan ajarannya demi kesejahteraan manusia itu sendiri agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya untuk memberi beban-beban berat. Selanjutnya yang kedua yaitu beban universal. Perjumpaan ajaran Islam
dengan tradisi dan budaya di sekitarnya tidaklah dilakukan dengan cara konfirmasi, melainkan dengan jalan akomodasi kreatif. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan sarapan dari warisan intelektual dan peradaban sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada melanjutkan tradisi tauhid. Tauhid merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Dengan tauhid, manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yang keempat yaitu ada menyempurnakan agama yang terdahulu. Sebelum Islam datang, telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama yang masuk dalam kategori samawi atau agama langit maupun ardi, agama bumi. Di antara agama-agama itu adalah agama bangsa Kildian atau Mesopotamia, agama bangsa Mesir, Hindu dan Buddha India, Zoroaster atau Majusi, atau Persia Iran. Selanjutnya yaitu ada mendorong kemajuan. Kemajuan peradaban manusia akan terwujud apabila manusia mampu memanfaatkan potensi akalnya dengan baik. Misi tauhid adalah membebaskan manusia dari penjara-penjara mitos, tahayul, dan penghambaan kepada ciptaan Allah yang hakikatnya lebih rendah martabatnya. Alam dengan segala isinya diciptakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk disakralkan. Ini merupakan paradigma yang sangat revolusioner dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya yaitu ada perbandingan agama atau muqaranah al-adyan. Yang pertama yaitu Yahudi. Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Semitik atau Ibrahimiyah. Agama ini telah hidup hampir 4000 tahun dalam periode-periode yang ditandai oleh perubahan, baik yang evolusioner maupun revolusioner. Meskipun penyebar sebenarnya agama Yahudi adalah Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi ortodoks memandang bahwa agama mereka itu bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam, adalah bapak monoteisme karena ia adalah pioner tradisi monoistik yang diikuti oleh keturunannya dan banyak bangsa di dunia ini. Selanjutnya yaitu ada Kristen. Secara kronologis, Kristen muncul setelah Yahudi dan sebelum Islam. Pertumbuhan Kristen dapat dipandang sebagai perkembangan suatu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama dunia. Asal-usul Kristen tidak mungkin dipahami tanpa memperhatikan agama dan kebudayaan Yahudi sebagai latar belakangnya. Dapat dikatakan bahwa orang Kristen pada awalnya adalah bangsa Yahudi sepenuhnya. Namun Kristen tanpa kehilangan ciri-ciri Yahudinya secara berangsur-angsur melepaskan diri dari Yahudi dan memperoleh penganut yang sebagian besar adalah orang-orang yang berbangsa Yahudi dan terbesar di luar tanah asalnya. Istilah Kristen atau Kristenitas berasal dari kata Yunani yaitu Kristos sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesfas yang digunakan orang Yahudi untuk menunjuk penyelamat agung mereka. Kemudian istilah Mesias yang diterjemahkan dengan Al-Masih atau Kristen digunakan untuk menyebut Yesus dari Nazaret, Isa dari Nasirah al-Nasirah. Karena Yesus berasal dari Nazaret Palestina, maka ia digelari Nasrani atau Nasrani. Dan agama yang dibawanya disebut Nasraniyah atau agama Nasrani. Murid Yesus telah berkhianat. Yudas itulah yang disalib dengan wujudnya merupakan Allah dengan wajah gurunya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu Isa, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa ke sisinya. Sungguh Allah Maha Perkasa,
lagi maha bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 157. Yesus sebagaimana Nabi Musa alaihissalam meneruskan ajaran monoteisme murni ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk menanyakan hukuman yang paling utama. Ia menjawab, hukum yang paling utama adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Markus 12:29. Kalimat ini sama bunyinya dengan kalimat Shema, syahadat Yahudi yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada bangsa Israel, Ulangan 6:4. Yang ketiga yaitu Islam, agama lama yang baru. Meskipun Islam dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau penutup nabi-nabi, atau bisa dibilang katab al-nabiyah, agama ini tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Memang jika dilihat dari perjalanan sejarah, agama-agama Semitik atau Ibrahimiyah, Islam adalah agama baru. Namun bila dilihat dari esensi pesan, semua nabi atau tauhid yang diwahyukan Tuhan kepada mereka, maka Islam adalah agama tertua yang telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, mengidentikannya dirinya dengan agama primordial. Islam memandang Yahudi dan Kristen bukan lagi sebagai agama-agama lain, tetapi sebagai dirinya sendiri sejauh bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi kedua agama itu. Islam mengakui Tuhan Yahudi dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi-nabi kedua agama ini sebagai nabi-nabinya sendiri. Islam mengakui bahwa orang-orang Yahudi, Kristen mempunyai komunitas-komunitas agama yang memiliki kitab-kitab suci yang diwahyukan dan menyebut mereka ahli kitab atau al-kitab. Kemodernan Islam akan tampak jika dibandingkan dengan penekanan Yahudi dan Kristen. Pada konsep Tuhan dan manusia, Yahudi memberikan penekanan pada konsep bahwa Tuhan adalah sumber hukum dan hakimnya bangsanya, sementara manusia lebih dipandang sebagai kolektivitas dan masyarakat sebagai individu-individu. Islam memadukan kedua sikap ini dalam suatu keutuhan yang sintesis, yang tunggal atau Tuhan menurut Islam adalah yang maha kuasa atau sang penghukum, hakim yang adil seperti Tuhan orang-orang Yahudi, dan sekaligus maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan maha pemaaf seperti Tuhan orang-orang Kristen. Islam menekankan kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, keharmonisan antara kehidupan sosial atau esoterisme. Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara ekoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian rangkuman bab 1 pertemuan agama ini dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.